Kembali bersama saya Dr. Fernandes Arum. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ya, tentang sastra dan musik. Nah, bagaimana kemampuan sastra seseorang itu bisa berpengaruh atau bisa bermanfaat ya dalam keterampilan musikal. Nah, namun untuk membahas ini saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani seorang dosen. Kita sambut saja langsung Ibu Dr. Yunita. Selamat malam Ibu Dokter. Halo. Apa kabar? Selamat malam Pak Dr. Fernandes. Alhamdulillah kabarnya dalam keadaan sehat walafiat meskipun di luar sana ini ya beritanya banyak yang COVID, papar ya? ini itu. Ya. Ya, alhamdulillah masih sehat. Dimaklumi saja walafiat. Karena memang masa pandemi ya. Bagaimana keadaan Jakarta? Jakarta juga sudah banyak yang banyak yang di lockdown ya. Kegiatan jadi makin dikurangin. Pun kalau ada yang tetap buka seperti sekolah atau tempat-tempat kursus, itu prokesnya makin tinggi. Iya. Kalau kemarin hanya cukup pakai masker, sekarang seperti tempat saya mengajar ya, sekolah musik itu sekarang udah dihalangin. Jadi kayak ada plastik bekas seperti itu ya? Antara si pengajar dan siswanya itu jadi terhalang. Tapi tetap masih bisa melihat berinteraksi. Tidak apa-apa. Selain pakai masker, jadi double lah. Tidak apa-apa. Walaupun kesannya seperti dalam inkubasi kan. Iya makanya Pak Dokter nih gimana ini? Baik. Kita kembali ke topik. Malam ini kita akan membahas tentang sastra dan musik. Ya, dua variabel ini tentunya mungkin saja di kalangan masyarakat, khususnya di para musisi, mereka berpikir bahwa apa hubungannya, ya kan, kemampuan sastra seseorang itu terhadap keterampilan musikal. Nah, oleh sebab itu malam ini kita akan membahas itu. Saya ingin bertanya ke Ibu Dr. Yunita, secara sederhana ya, apakah sebetulnya sastra itu? Supaya masyarakat kita ini paham secara sederhana apa sastra itu. Silakan Bu Dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Fernandes. Buat saya pribadi dulu ya, sastra ya. Saya mulai jatuh cinta sama sastra itu ketika saya sudah memasuki pertengahan S1 lah ya. Nah, S1 yang akhirnya nanti lanjut ke S2, tetap di sastra, jalur sastra. Ketika lulus S2 malah makin menyadari gitu ya betapa ini memang dunia yang sangat menarik ya, di mana sastra itu adalah gambaran-gambaran kehidupan manusia ya, cerita-cerita fenomena-fenomena yang terjadi, realita, bahkan pesan yang penuh makna. Jadi sastra itu adalah kehidupan di mana kita bisa mengeluarkan segala apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat tentunya. Ya. Jadi buat saya sastra adalah gambaran kehidupan ya, Pak Dokter. Sastra adalah kehidupan ya. Kalau boleh tahu, Ibu Dokter, S1-nya selesai kemarin tahun berapa, Ibu Dokter? 2010. 2010 ya. Nah, karena saya ada jeda lumayan panjang tuh. Nah, ada banyak yang doktor, ya kan, profesor, ya, tetapi di kepala sudah ada lapangan golf, ya kan. Jadi masyarakat katakan, ya wajar kan. Nah, tapi kalau bagi Bu Dokter, di umur muda seperti ini sudah S3 kan, itu luar biasa itu. Dan itu bisa memotivasi masyarakat, ya kan. Ya, kita kembali. Ya, bagaimana? Seperti yang dikatakan tadi, bahwa sastra itu adalah kehidupan. Ya. Nah, seperti yang Bu Dokter katakan tadi, bahwa sastra itu adalah kehidupan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sastra itu ya bisa benar-benar bermakna dalam kehidupan. Nah, silakan Bu Dokter. Bagaimana sastra itu
benar-benar bermakna dalam kehidupan. Ya. Ya, tadi di awal sudah saya singgung bahwa sastra itu adalah cerminan kehidupan. Saya mulai ya, ketika mulai mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita, ingin mempunyai suatu karya di dalam bentuk sastra ya. Memang cita-cita awal sih ya sekedar cerita pendek mungkin ya, kisah perjalanan hidup atau luapan emosi, luapan apa saja yang bisa diluapkan ya ke dalam bentuk sastra. Jadi saya rasa ketika kita meluapkan sesuatu, mengekspresikan sesuatu melalui sastra, itu bukan hanya sekedar luapan emosi saja atau sekedar curhatan mungkin seperti anak-anak zaman sekarang generasi Z atau milenial ya, itu sekedar apa ya, baperan lah istilahnya. Namun di situ butuh proses ya Pak Fernandes untuk menciptakan karya sastra yang penuh estetik. Kan sastra itu terkenal dengan estetiknya ya, nilai estetikanya, keindahannya. Memang itu butuh proses karena makin kemari saya makin jatuh cinta dengan kosakata sastra yang makin kemari saya banyak sadar bahwa betapa kayanya ya kosakata sastra yang satu kosakata itu bisa mengandung penuh makna, banyak makna. Dari situ apa istilahnya ya, sisi kehidupan seseorang, bukan hanya kita, mungkin orang lain gitu, mungkin keluarga, mungkin pasangan, mungkin teman gitu, itu bisa saya cermin, bisa saya luapkan dalam bentuk karya sastra itu. Jadi kalau Pak Fernandes tadi bertanya seperti itu, ya sangat erat dengan kehidupan realita yang tentunya ada nilai pesan di situ, nggak sekedar hanya curhat. Kita bisa melihat nilai-nilai yang terkandung di situ untuk pembelajaran, untuk cara kita berpikir lagi, untuk kita bagaimana ke depannya mungkin menghadapi ya, namanya kita hidup ya Pak Fernandes ya, kita menghadapi banyak ujian, banyak cobaan. Di sini sih saya merasakan ketika saya bersastra, ketika saya membuat sebuah karya sastra atau saya membaca karya sastra orang lain, itu pembelajaran untuk kehidupan saya, di mana saya tuh lebih dewasa dalam berpikir, lebih dewasa dalam bertindak, lebih bijaksana. Itu saya rasakan ketika saya masuk ke dunia sastra. Begitu Pak Fernandes. Baik. Nah, secara umum kan sastra itu mencakup puisi, prosa, drama, ya kan? Nah, ya, lalu betul. Kemudian ya. Dari tiga item tadi itu saja, itu sebetulnya sudah dapat kita nikmati dalam kehidupan kan, melalui bentuk-bentuk puisi, ya. Prosa, drama, semua film, semua pertunjukan, ya kan, itu tidak lepas dari yang namanya karya sastra. Ya kan, atau tidak terlepas dari yang namanya konsep sastra. Semuanya sastra, ya kan, walaupun memang sifatnya imajinatif, sifatnya fiksi, ya bukan fiktif ya, fiksi. Nah, jangan sampai disalah pahami lagi ya. Fiksi. Nah, tetapi sastra ini seperti yang Bu Doktor katakan tadi, sastra itu adalah kehidupan. Jadi dengan sastra ini bagaimana bisa bermakna dalam kehidupan kita kan? Nah, ini saya dengar ini kan, ya boleh dikatakan ya saya tahu lah ya. Ibu Dokter ini juga punya hobi musik, ya, punya keterampilan bermusik, khususnya untuk instrumennya itu ya piano. Kami ingin mengetahui kira-kira manfaat sastra sebagai kehidupan ini itu terhadap musik bagaimana kira-kira Ibu Dokter? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fernandes. Pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi itu memancing saya, memaksa saya untuk bercerita. Oke. Dengan perjalanan bisa dibilang karir ya, perjalanan karir yang sudah saya lalui sejauh ini. Jadi kalau boleh bercerita, justru saya
lebih dulu masuk ke dunia musik dibanding ke sastra. Jadi awal dulu ketika mau masuk S1 itu pilihannya itu justru cenderung lebih ke musik. Saya mau ambil aja saat itu. Ya, namun dengan berbagai cerita akhirnya masuklah ke sastra ya. Kaitannya tadi pertanyaan Pak Fernandes ini ya, saling berkontribusi ya antara sastra dan musik ya. Jadi karena memang saya lebih dahulu musik ya, jadi menyanyi, bermain musik. Sebagai informasi ya, ini sekalian promosi. Saya sedang proses pengerjaan single ketiga. Mudah-mudahan minggu depan ya. Minggu depan proses syutingnya ya, ini dalam single ketiga saya ini masih seputaran kehidupan saya pribadi gitu, karena saya ingin mengejuantahkan apa yang ada melalui hidup saya itu ke dalam sebuah karya. Single 1, single 2 ini saya belum terlalu melihat atau belum bisa memanfaatkan ilmu saya di musik saya. Single 3 ini saya merasakan betapa beruntungnya ya saya yang memang sudah lebih dahulu masuk ke dalam dunia musik atau memang sudah ada bakat di musik itu, mengetahui dunia sastra, di mana saya bisa lebih membuat syair sebuah lagu itu lebih puitis. Sastranya keluar. Kalau dulu single 1, 2 itu masih biasa gitu, Pak Fernandes. Jadi di single ketiga ini lirik lagu yang saya pengen hadirkan ketika orang membaca itu, mereka menjadi apa ya? Seperti membaca sebuah karya sastra yang mungkin tidak hanya 1 atau 2 kali untuk memahaminya gitu. Jadi bukan pingin mempersulit orang untuk mengerti maksud apa yang saya pengen pesankan di karya saya, namun artinya memang saya mengajak untuk orang-orang yang mendengarkan musik saya, ya, mendengarkan karya saya, itu memang tertarik untuk mendalami. Ini sebenarnya apa ya yang ingin disampaikan sama sosok perempuan ini gitu, yang membuat kenapa dia menyampaikan lirik-lirik seperti ini, kenapa ada kosakata seperti ini yang kalau sastra itu kan ciri khasnya Pak Fernandes kosakata yang tidak biasa ya, secara kosakata umum ya. Jadi saya juga seperti yang dikatakan Ibu Dokter tadi kan, bahwa sastra itu estetika ya, jadi full of aesthetic ya kan. Yes, nah right. Lanjut ya. Di sini saya mencoba untuk mengenalkan bahwa sebuah karya itu penuh dengan keindahannya, kualitasnya, dilihat dari lirik lagunya, dilihat dari pesan yang pengen ia sampaikan, dilihat dari aransemen lagunya, dilihat dari si pendengar atau tidak gitu. Kemudian nanti belum lagi divisualisasikan melalui video klip ya Pak Fernan. Jadi hal itu semua saling berkesinambungan, di mana ya kita tahu ya, kita tidak bisa pungkiri masa sekarang memang seorang atau banyak orang melakukan sesuatu itu tujuannya uang ya, penghasilan. Namun untuk karya saya yang ini, yang single ketiga ini, saya agak menterbelakangkan itu dulu Pak Fernandes. Dulu ya kita memang nggak bisa mengelak ya bahwa segala sesuatu kan mikirinnya ya ini laku nggak di pasaran gitu, ini menarik nggak gitu kan, nanti gimana ini uangnya berapa dan segala macam gitu ya. Sekarang karena pendewasaan ya, itu dapat dari pembelajaran saya ketika di sastra ya. Jadi saya lebih mengedepankan dulu nilai estetik tadi, keindahan tadi, kualitas tadi, yang saya percaya kok gitu. Segala sesuatu yang baik akan baik gitu. Apapun itu, maksudnya sebuah permata meskipun dia di tempat yang gelap sekalipun, dia di comberan sekalipun istilahnya, masyarakat akan tahu gitu. Masyarakat yang akan menilai bahwa karya saya itu ingin ditunjukkan dengan nilai-nilai tadi Pak Fernan, selain dari sastra dan tentunya musiknya. Jadi pingin semua include lah gitu.
Baik, baik. Nah, eh, Ya, tadi ya. sempat disinggung persoalan lirik ya, lirik-lirik lagu begitu, lirik lagu. Nah, apakah lirik lagu ini memang erat kaitannya dengan kemampuan sastra seseorang begitu, entah dia sadari atau tidak? Bagaimana, Ibu Dokter? eh kita tahu bahwa di musik itu sendiri ada berbagai genre musik ya, ada genre pop, ada Ya, genre rock, jazz, dangdut dan segala macam ya Pak Fernandes. Ya, ya, kalau dibilang erat kaitannya ya tidak juga, itu balik lagi si auto penciptanya ya. Kalau di sastra kan kita nyebutnya autor ya. Kalau kalau di lagu sebuah lagu itu penciptanya ya, songwriternya itu dia dia apa yang ada di dia, maksudnya dia genrenya kemana gitu. Kalau sastra, kalau lirik-lirik sastra sebenarnya tidak begitu. Ada juga lirik-lirik lagu yang sangat sederhana, sangat simpel gitu ya. Jadi di erat kaitannya ya tidak juga Pak Fernandes, itu balik lagi ke si genre dari si lagu itu, dan penciptanya itu mau bawa lagu itu ke mana nih, kemasannya mau diapakan gitu, dia mau menyampaikan ini memang pendengarnya untuk anak-anak muda zaman sekarang kah. hmm. Itu tergantung dari ini ya, si penciptanya dan genre musik itu tadi Pak Fernandes, seperti itu. Namun saya dan saya orang musik Hmm. gitu ya. Jadi menyatu gitu loh. Ini menyatu sekali. Nah, menyatu. Bolehlah kita kan berangan-angan, iya, berangan-angan ingin mempunyai musik yang sama bagusnya seperti lagu-lagu Chrisye ya, yang liriknya itu nilai sastranya itu keluar di lirik-lirik tersebut, Pak Fernandes gitu. Boleh ya kita punya angan-angan seperti itu. Ya, Dan ini ya. saya mencoba untuk membuat karya yang seperti itu gitu. Juga yang Hmm. ya gitu. Ini apa sih maksudnya meskipun seperti itu gitu. Jadi saya apa namanya? Saya ulangi tadi, sastra dan lirik-lirik lagu itu tidak terlalu berkaitan, dikembalikan kepada Ya, pencipta lagunya ya. Nah, namun pertanyaan ya, saya betul. kemudian, ketika seorang pencipta lagu ini ingin ya membuat lirik-lirik lagunya, apakah memang kemampuan sastra seseorang itu tidak diperlukan? Saya rasa masih masih diperlukan, full lirik lagu itu ada satu dua kata yang itu masuk kosakata sastra gitu ya Pak Fernandes. Meskipun di kosakata sih ada gitu. Kemampuan itu masih ada. Karena ya tadi saya banyak menemukan lirik-lirik lagu yang secara keseluruhan itu simple gitu. Itu kosakata umum saja, tapi ya ada saja gitu, kosakatanya ranah sastra. Hmm. Saya rasa seperti itu. Dari banyak ini ya, dari banyak lagu-lagu yang kita temui ya. Ya, jadi kan sastra ini sifatnya imajinatif ya kan, imajinatif. Iya, betul. Dia merupakan karya fiksi ya. Nah, dari sifatnya yang Betul, betul. imajinatif, itu ketika seorang pemusik atau pencipta lagu ingin menciptakan lirik-lirik lagu itu kan. Iya, 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 iya. Nah, ini hubungannya dengan sifat sastra yang imajinatif itu gimana? Iya, iya. Nah, itu sama sekali, sama banget itu. Kalau kita ke situ arahnya ya sama banget. Musisi, kita nyebutnya musisi yang real musician ya, itu sebenarnya tidak bisa ditentukan gitu ya. Lain soal kalau memang dia ada project yang memang harus ada deadline gitu ya. Ini mungkin untuk soundtrack film gitu, ini mau ditayangkan dalam 2 bulan ke depan gitu ya. Itu lain soal lagi ya Pak Arpenan. Namun kalau dia benar-benar pure dari hasil imajinasinya, ilhamnya ya istilahnya ya, ya mungkin dia perlu menyendiri dulu gitu. Perlu melihat sesuatu yang buat dia menarik untuk dibikin sebuah lirik lagu dan akhirnya tergejuantahkan lewat Ya. lagu ya. Itu sama ketika membuat karya sastra ya, imajinatifnya itu. Saya rasa saya setuju Pak Fernanden, memang dalam hal itu sama sama benar-benar sama. Mencari Begitu. inspirasi, mencari ilham.
Ya, dengan apakah bisa Ya, saya katakan bahwa ketika seorang pemusik atau pencipta lagu ingin menyusun lirik-lirik lagu itu, tentu dia menggunakan imajinasinya ya. ya betul. Meskipun itu istilahnya apa ya? Itu kejadian yang memang ada di diri dia atau di diri orang lain. Ya dari hal itu dia menjadi berimajinasi. Ya, Hmm, dapat begitu. itu feel seperti itu. Nah, untuk Ibu Dokter Ya, Yunita sendiri, untuk Ibu Dokter sendiri bagaimana ketika menyusun, khususnya untuk single yang ketiga ini kan, untuk menyusun lirik-lirik ya. lagunya itu, dalam hal menentukan diksi-diksinya, gitu, apakah kemampuan sastra Ibu Dokter itu betul-betul terlibat di dalamnya atau gimana? Sebagai orang yang berlatar belakang sastra, itu menjadi tanggung jawab besar untuk saya, Pak Fernandes, sekarang-sekarang ini ya. Saya tidak ingin salah salah pemilihan kosakata atau salah makna. Saya tidak ingin orang lain salah menangkap makna. Namun Ya. namun sebenarnya hakikat sastra itu kan dibalikan lagi ya ke si pendengarnya ya. Semenjak ada teori Derrida itu ya, bahwa teori deskonstruksi, di mana sebuah makna itu, sebuah pesan yang akhirnya nanti ditangkapnya berbeda-beda oleh si pendengarnya, oleh si pembacanya, si penikmatnya, itu dibalikan lagi ke mereka masing-masing. Namun tetap saja saya sebagai penciptanya itu ya memang punya tujuan yang pingin saya sampaikan. Artinya saya sekarang lebih lebih selektif untuk memilih kosakata yang memang ini benar-benar ini yang pengen saya sampaikan tuh, kosakata ini gitu, kata-kata ini gitu, yang maknanya Untuk tuh ke sini, tujuannya ini. Ya, jadi untuk menentukan diksi itulah Ibu Dokter membutuhkan kemampuan sastrawi itu ya. Ya, betul. Dan ini Istilahnya terbantu. istilahnya apa ya? Sense of literature, ya kan? Jadi Yes, ada rasa exactly. sastra begitu untuk menentukan diksi-diksi yang Ibu Dokter katakan tidak sembarangan, gitu. Betul, betul, betul. Karena makna sekali, itu kan penuh Ya, makna ya. ya, ya. Iya, seperti itu Pak Fernandes. Baik. Nah, lalu kemudian sehubungan dengan intelijensi begitu ya. Sehubungan dengan intelijensi kan ada namanya musical intelligence ya. Jadi ada Mhm, intelijensi musikal gitu. Nah, apakah betul. kecerdasan musik seseorang itu memang berkaitan dengan kemampuan sastrawi seseorang? Iya, saya merasakan memang itu Hmm, berkesinambungan, terutama ketika dia mau menjadi songwriter tadi ya. ya, Itu kan dituntut sekali ya kemampuan sastra. ya. Meskipun tadi saya sudah bilang gitu, banyak juga lagu-lagu yang dengan kata-kata simple, bahkan kata-kata luapan kemarahan dengan kata-kata yang kasar dan segala macam itu, ya kita memang memang tidak bisa pungkiri ada itu kan ya Hmm, Pak Fernandes ya. Tapi saya pribadi tuh benar-benar merasakan, benar-benar apa ya, mengalami ketika proses hmm, pembuatan lirik lagu itu, karena saya di ranah sastra ini saya sangat tertolong gitu ya, saya sangat sangat terbantukan. hmm, Bahkan kita tahu ya Pak Fernandes, ada yang namanya musikalisasi puisi, tapi di situ ya. dia lebih ke puisi yang sudah jadi lalu dibuat lagunya gitu kan. Jadi Oke. memang ada puisi yang dibikin lagu dan dinadakan gitu ya, di Hmm, aransemen mungkin dengan gitar atau hmm, dengan sebuah musik ya. Nah, yang saya lakukan ini memang bukan dari puisi, tapi saya merasakan sense puisi itu sangat sangat indah ya ketika dibentukan ke sebuah lagu, di mana lirik saya ketika tidak mendengar lagunya, mungkin hanya membaca liriknya, orang bisa terhanyut juga, orang bisa terbawa juga dengan lirik-lirik sastra itu, dengan lirik lagu itu gitu loh Pak. Nah, tadi tadi Bu Dokter juga singgung masalah puisi ya. Apakah Ya, lirik-lirik puisi ini bisa dijadikan sebuah lirik lagu begitu? iya, iya itu tadi Pak Fernandes, saya musikalisasi puisi, di mana memang ada puisi-puisi yang dimusikkan gitu. Saya rasa Hmm, sastrawan-sastrawan senior itu sudah banyak ya yang melakukan itu.
ada event gitu, ada konser yang memang itu lagu dari sebuah puisi. Ketika saya mencoba mendengar pengalaman mereka, memang mereka bilang tidak semua puisi bisa ini ya, bisa dilakukan, bisa dinadakan, bisa digabung sama musik, karena kan puisi itu ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kalau pendek banget juga rada susah Pak Fernandes dibuat musiknya gitu. Jadi nanti musiknya jadi pendek. Tapi kalau ditambahin lagi liriknya jadi nggak sesuai dengan originalnya kan gitu. Jadi saya lebih memilih memang lirik lagu yang bukan puisi yang saya musikan, tapi memang itu sebuah lirik lagu yang memang itu tujuannya untuk sebuah lagu gitu. Tidak menutup kemungkinan mungkin temanya mungkin bisa ya Pak Fernandes saya bikin kedua versi gitu ya, yang satu versi untuk lagu, yang satu versi puisi. Sebenarnya bisa-bisa saja sih, cuman tadi para yang sudah senior itu kendalanya ketika memang kalau puisinya itu terlalu pendek atau terlalu panjang. Jadi dia mensinkronkan antara lirik puisi tersebut dengan musik itu kan harus pas ya Pak Fernandes ya gitu, dengan notasinya harus pas. Jadi yang saya lakukan itu berbarengan Pak Fernandes. Biasanya saya ketika menciptakan sebuah lagu ya, sebuah karya untuk musik saya, kalau saya memang orang tuh macam-macam ya, beda-beda. Ada yang mulai dari liriknya dulu ya, seperti tadi dia jadi kayak bikin puisi gitu ya, mungkin curahkan dulu lah kata-katanya segala macam di situ. Baru mungkin dicari nada-nadanya gitu yang pas dengan liriknya. Kalaupun ada yang tidak sinkron ya dia bisa ganti kosakatanya ke not yang pas gitu. Kalau saya, cara kerja saya ketika membuat sebuah karya itu lebih dulu beat musiknya. Ya lebih dulu ke musiknya. Jadi gimana caranya mengapa seperti itu? Mengapa harus beat musiknya dulu seperti itu? Ya tadi Pak Fernandes, kan orang menciptakan sebuah lagu itu berbeda-beda. Namun cara saya lebih dapat ke musiknya dulu. Karena ya seperti yang tadi Pak Fernandes dengar di awal, saya lebih dulu di musik kan ya dibanding ke sastra ini. Karena mulai musik itu dari kecil sebenarnya Pak Fernandes, dari suka menyanyi, akhirnya disupport sama orang tua untuk masuk ke sekolah musik untuk bisa belajar instrumen piano, dan di situ it works gitu antara nyanyi saya dengan alat musik seperti garpu dan sendok gitu ya, saling mensupport gitu ya. Jadi saya lebih mumpuni. Saya bukan bilang saya nggak mumpuni di sastra, artinya lebih dahulu di dunia musik ya, ngerti chord-chordnya, ngerti beatnya. Jadi ilham saya dapat itu mencari musik dulu. Nah karena saya orang sastra, ini gimana caranya musik yang udah enak ini liriknya disesuaikan gitu. Tapi ya tadi balik lagi Pak Fernandes, setiap orang pasti beda-beda. Ada yang memang liriknya dulu gitu, dia luapan dulu. Saya punya ide cerita nih, liriknya begini nih, pokoknya alur ceritanya seperti ini. Coba digabungkan dengan musik seperti apa gitu. Nah, apa yang kemudian membedakan ya sebelum Ibu Doktor mengenal sastra, kan tadi dikatakan musik orientasinya ke musik ya sejak kecil bahkan kan. Nah, apa sekarang yang dirasakan perbedaannya ketika Ibu Doktor sudah mengenal sastra? Nah, gimana dengan keterampilan musikal Ibu Doktor setelah mengenal sastra? Lebih bertanggung jawab yang pasti Pak Fernandes, di mana saya pun juga tetap melihat karya-karya orang lain ya, seperti karya-karya Ahmad Dhani gitu ya. Dulu-dulu ketika belum terlalu mencintai sastra, baca atau mendengar lagu itu dari audionya saja gitu. Pokoknya musiknya aja enak didengar, oke lah gitu ya. Liriknya apa yang nyanyi aja gitu, nggak terlalu kepo ya. Kalau anak sekarang ngomong kepo gitu kan, nggak terlalu kepo. Ini apa sih maksud pesan yang pengen disampaikan sama si penciptanya ini? Ini maksud ceritanya nggak terlalu ke situ gitu, karena udah klik denger ininya kan, denger musiknya oke udah gitu. Namun setelah masuk ke dunia sastra dan makin mencintai, itu tuh ternyata ini ya, itu suatu kesatuan gitu. Lirik yang indah dengan musik, kalau nggak indah kan, kalau nggak enak kayak
Jadi kayak gimana ya Pak Ya. Fernandes ya, kayak nggak optimal gitu kan. Liriknya oke nih, tapi musiknya kok nggak enak di pendengaran. Nah itu jadi lebih bertanggung jawab saya. Artinya saya ingin punya satu karya di mana secara teoritis, secara teoritis maksudnya lebih bertanggung jawab begitu ya. Maksudnya bertanggung artinya jawab itu secara semua teoritis unsur kena kan di situ. Liriknya indah, lirik sastranya. Ya, karena kan begini, ada banyak musisi-musisi yang boleh dikatakan profesional ya kan, bahkan mereka sudah berpuluh-puluh tahun bergelut di dunia musik kan begitu. Mereka bahkan mencipta lagu ya kan. Tetapi mereka kan tidak memiliki kemungkinan ya, tidak memiliki pengetahuan formal tentang apa sense of literature tadi itu, ya kan? Nah, tetapi mereka bisa mereka menyusun lirik-lirik lagunya kan. Nah, apakah boleh dikatakan? Apakah boleh dikatakan bahwa walaupun mereka bisa membuat lirik-lirik lagunya tanpa pengetahuan formal tentang sastra, apakah itu bisa memang terjadi? Ya, begini, sebenarnya ketika dia sudah ada di ranah musik ya, yang dimana mungkin dia menciptakan suatu karya atau dia as a songwriter, itu kemampuan sastra yang tadi Pak Fernandes berkali-kali singgung soal itu, memang sebenarnya itu dituntut Pak Fernandes. Jadi bukan mau tidak mau ya bahasanya, secara sepaket gitu loh. Iya, secara sepaket itu. Ya, bahkan mungkin mereka yang saya katakan tadi itu, mereka mungkin tanpa menyadari hal itu kan? Iya, betul. Artinya bukannya dituntut ya, tapi kemampuan itu akan terlihat gitu. Kemampuan itu akan terlihat dalam bagaimana mereka meluapkan apa karya mereka itu melalui kata-kata itu kan, melalui lirik itu kan. Jadi di situ memang saling sangat-sangat berkesinambungan dan tidak bisa bilang ya, mungkin Pak Fernandes benar, tidak sadar, tapi kemampuan itu, sebagai musisi itu, dia harus punya sense di mana dia mengungkapkan perasaannya dia gitu ya, pesan yang ingin dia sampaikan ke publik gitu ya, dengan kata-kata yang indah gitu. Meskipun tadi kita tidak menutup mata bahwa ada banyak lagu yang biasa-biasa saja liriknya gitu. Namun sebagai musisi yang benar-benar, apalagi musisi-musisi kita tahu ya, seperti saya suka lagu-lagunya Chrisye, banyak syair-syair puitis di sana. Dialova, Pak Fernand tahu ya, lagu Dialova itu penuh makna, penuh filosofi. Once, penciptanya siapa tuh? Saya lupa tuh. Ya filosofi, jadi nilai-nilai filosofi dalam lirik itu tuh sangat ada, sangat kental gitu, sangat erat. Begitu, baik. Nah, jadi memang sadar atau tidak ya, mereka-mereka yang sudah bergelut di dunia musik ini, kita yakin, kita sepakat bahwa memang mereka itu sebetulnya sedang menerapkan sastra. Kemampuan sastranya. Begitu ya? Iya. Nah, iya. Meskipun mungkin saya tambahkan sedikit ya, meskipun memang saya bisa melihat bahwa ini orang sastra nih, yang maksudnya bukan orang sastra, ini kemampuan sastranya baik banget nih. Saya bisa mencium itu, bisa melihat itu yang dimana simpel saja sih Pak Fernandes, cara dia memilih kosakata. Itu tadi ya, diksi itu cara dia mengungkapkan itu, cara dia menyampaikan pesan, iya diksi, narasi ketika seseorang bernyanyi, ya kan, melakukan lirik-lirik yang disusun itu kan memang membutuhkan ekspresi tertentu, ya kan, membutuhkan penghayatan. Nah, ekspresi penghayatan ini kan muatan sastra sebetulnya. Bisa dikatakan begitu, Bu Dokter ya? Iya, sangat bisa. Memang kita tahu, memang ada mungkin di sudut pandang yang lain mungkin agak sedikit terjadi bentrokan ya. Tapi artinya memang ekspresi dalam membuat karya sastra maupun musik itu sebenarnya tidak ada batasnya. Hanya saja mungkin cara dia menyampaikannya yang
masuk ke etika-etika tertentu ya, Pak Fernandes. Ya, karena full of expression. Jadi sastra dan musik itu memang benar-benar ekspresi, imajinasi, luapan dan segala macam. Baik. Nah, ya, berhubungan dengan ekspresi, ya kan, penghayatan, ini kan pekerjaan jiwani kan. Jadi ini unsur-unsur jiwa, baik itu pikiran, emosi, tekad, ini kan terlibat semua. Bahkan mungkin saja tertuang di dalam lirik-lirik lagu itu, ya kan. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan terakhir nih buat Bu Doktor nih. Pertanyaannya adalah bagaimana ya kolaborasi antara kemampuan sastra seseorang dengan cara dia mengekspresikan lirik-lirik itu, ya kan, cara dia memilih diksinya. Nah, ini bagaimana kolaboratifnya sehingga bisa menjadi makanan edukatif tuh bagi jiwa seseorang. Nah, supaya masyarakat ini memang bisa mengapresiasi sastra. Dengan cara mereka mengapresiasi sastra, jiwa mereka bisa lebih adem, begitu kan? Bisa lebih intuitif, begitu, lebih imajinatif, ya kan? Nah, kira-kira menurut Bu Dokter nih, dengan kolaborasi 3 tadi itu, mulai dari kemampuan sastrawi seseorang, kemudian keterampilan musikalnya, ya kan, termasuk dengan cara memilih kata-kata, menyusun diksinya dan seterusnya, plus dengan unsur jiwani, ekspresi, ya kan, penghayatan. Ini bagaimana kalau dikolaborasikan sehingga bisa menjadi makanan edukatif bagi jiwa masyarakat? Ya, saya rasa itu memang butuh perjalanan ya, butuh proses. Jadi saya pun banyak berteman dengan teman-teman dosen di tempat saya mengajar tentunya ya, yang mereka bahkan di ranah sastra, bukan sastra, bahasa itu pun sulit buat mereka untuk bersastra gitu ya. Jadi mereka sering apa ya? Sering benar-benar bertanya ya. Bagaimana caranya supaya kita nih orang-orang yang kita jurusannya pengajaran ya, kalau saya memang sastra bisa bersastra gitu. Ya, saran saya sih untuk di luar sana, entah ini yang mendengar mungkin para pendidik juga atau mungkin para mahasiswa ya atau mungkin orang-orang biasa saja, dibiasakan untuk bercerita dalam sebuah tulisan. Jadi apapun itu kejadiannya, ya bercerita. Ya, silakan ini aja, silakan tulis aja, luapkan saja emosi itu dalam sebuah tulisan. Apapun, hal sekecil apapun itu ditulis saja. Karena dari situ itu akan Saya potong Ibu Dokter. Kita bersastra. Ya, Pak Penan. Ya, tadi saya mau mengutip dulu, jangan sampai saya lupa kan. Ibu Dokter katakan tulis saja, ya kan, tulis saja, luapkan dalam bentuk tulisan. Luapkan kemarahannya dalam bentuk tulisan, ya kan, daripada luapan amarahnya itu diluapkan di media sosial, ya kan, dan bisa menimbulkan perselisihan. Lebih baik diluapkan dalam bentuk tulisan ya. Ya, saya rasa itu lebih lebih bermanfaat dan itu kan juga sebagai, kalau saya banyak mendengar ya di luar sana yang bilang itu sebagai healing. Menulis itu membaca sebuah karya sastra ya sebagai bentuk luapan emosi dalam positif. Jadi itu banyak manfaatnya deh. Saya sangat menyarankan bagi orang-orang yang mungkin kayaknya melihat sastra gitu kan sesuatu yang susah gitu, sesuatu yang asing gitu ya. Ya sebenarnya dimulai dari situ aja dulu. Hal apapun, melihat orang di jalan gitu, buat Anda menarik, gitu, buat Anda unik, buat Anda aneh, ya coba dituliskan, digejuantahkan lewat perasaannya melalui mungkin sebuah secari kertas atau lewat handphonenya atau nanti dipindahin ke laptopnya. Itu sudah jauh lebih baik daripada hanya bisa pinter bikin caption, bikin status di sosial media. Saya rasa itu lebih ini ya Pak Fernandes ya, lebih banyak manfaatnya. Baik.
Nah, ya ini persoalan klasik ya, persoalan klasik. Ya, memang ada banyak yang masih kita bisa bahas sebetulnya, tetapi karena ya waktu kita sangat terbatas, jadi saya ingin ulangi ya, sastra dan musik seperti yang Ibu Dokter katakan itu bisa jadi kurang terkait karena berpulang kembali kepada penikmat sastranya atau penikmat musik itu sendiri atau musisi itu sendiri. Namun di sisi yang lain ya secara abstrak bahwa memang sastra ini sangat bermanfaat atau sangat berperan di dalam keterampilan musikal. Begitu Bu Dokter ya? Ya. Oke. Nah, ya lalu kemudian karena sastra ini sifatnya imajinatif, ya kan? Ya, agak tersendat suaranya Pak Fernandes, tapi saya bisa menangkap ya. Jadi saya setuju sekali karena saya mengalami itu ketika saya membuat lagu itu harus ya sense of imagination-nya itu ya yang sangat kental terasa di dua ranah itu, di ranah sastra maupun musik. Karena kan membayangkan ini lagunya tuh musik bagaimana aransemennya, itu kan imajinasi ya. Sama ketika mungkin Anda membuat sebuah karya sastra ya, itu kan dipikirin nanti mungkin mau jadi novel itu bentuknya mau novel yang seperti apa, tema apa dan segala macam. Saya rasa sense of imagination-nya tadi yang seperti Pak Fernandes bilang. Baik, nah lalu kemudian yang berikutnya Ibu Dokter menyarankan ya bahwa daripada meluapkan amarahnya di media sosial ya kan, lebih baik meluapkan semua itu dalam bentuk tulisan, apapun perasaannya, apapun yang dialami, biarlah diluapkan saja di dalam bentuk tulisan. Nah, dalam bentuk tulisan ini mungkin saja, kan ada tadi yang Ibu Dokter sebut dengan musikalisasi puisi kan? Ya, betul. Nah, sehingga apa yang diluapkan dalam bentuk tulisan ini, siapa tahu bisa dilanjutkan dalam proses musikalisasi puisi. Gitu ya. Itu akan jadi saya ingin sampaikan ya. Oke. Agak delay ya, Pak Fernan. Intinya seperti itu, dituliskan saja. Ekspresi kalian, ya luapan-luapan kalian, emosi kalian dalam sebuah bentuk tulisan yang kita tidak akan tahu mungkin dari iseng-iseng menulis itu menjadi sebuah karya nantinya. Karena kan semakin lama menulis itu kan pasti kalian akan berproses untuk menjadi tulisan yang baik lama-kelamaan. Oke, baik Ibu Dokter. Begitu. Pak Fernandes. Baik Ibu Dokter, pembahasan tentang sastra dan musik ini sebetulnya memang tidak cukup kalau hanya 1 jam, menarik ya, 2 jam, ya kan. Nah, olehnya itu semoga apa yang dibahas, walaupun ini hanya sedikit dan sebentar, tetapi paling tidak ada pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami apa relevansi antara sastra dan musik, apa manfaat sastra dan musik dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam jiwa setiap individu, ya kan? Saya sangat tertarik tadi yang Ibu Dokter katakan, apapun itu luapkan sajalah dalam bentuk tulisan. Ya kan? Daripada meluapkannya di media-media sosial sampai bisa menimbulkan perselisihan. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak Ibu Dokter sudah memberikan waktunya dan pengetahuan, ya kan. Oke, kita tutup perjumpaan kita malam ini dan sampai jumpa di sesi-sesi video berikutnya tentu di channel Dr. Fernandes Arum. Selamat malam dan salam Pancasila.